Ini adalah Santa Fe CKD buatan Indonesia yang dimana kalau kawan-kawan pesan sekarang bulan depan teman-teman dapat. Dan di video kali ini kita mau coba untuk kasih review singkat Santa Fe CKD. Let's go! Have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking. Nah, sekarang kita mau coba review dari bagian depannya dulu nih, bos. Ya. Kalau untuk penampakan grillnya Santa Fe ini, menurutku itu mirip dengan konsepnya grillnya Staria dan Palisade. Menurutku ya. Nah, di bagian tengah ini kita ada logo Hyundai dan di bagian bawah itu kita juga ada grillnya. Dan di bagian ini kita ada semacam body kit. Itu untuk di bagian grill. Dan kalau untuk di bagian lampu, ini adalah DRL yang kalau mesin nyala dia ikut nyala juga, tapi tanpa harus mesin nyala bisa nyala dari bagian dalam. Kalau di bagian sini ini kita ada lampu utama dan di sini kita ada lampu jauh yang sudah LED. Itu dari bagian depan dan kita move ke bagian samping ke sini, Abang. Kalau Santa Fe yang CKD ini itu kita pakai peleknya pelek ring 18 dengan profil ban 235/60. Pakai peleknya two-tone, rem depan kita cakram dengan perkeong dan di sini ada over fendernya. Itu dari sisi ban depan itu sama dengan di ban belakang. Dari sisi pelek, ban dan rem. Dan kita mau coba untuk move ke bagian spion. Ini kita spionnya sudah retract, ada lampu sen juga di sini. Dan kita di bagian kunci itu kita sudah smart entry. Dan kita mau coba untuk review di bagian belakang dari Santa Fe yang CKD ini. Nah, untuk penampakan dari sisi belakang itu kita ada antena shark fin dan ini kita ada spoiler. Di bagian sini kita ada high stop lamp yang fungsinya untuk kasih tanda ke kendaraan besar di belakang. Di sini kita ada logo Hyundai, ada list merah panjang dari kiri ke kanan. Di sini kita ada lampu rem dan ini ada DRL. Nah, di Hyundai ini itu ada yang sedikit unik yaitu untuk lampu sen di bagian bawah itu ada di sini. Kecil dia untuk di bagian bawah. Dan kita ada berapa titik sensor parkir? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sensor parkir di bagian sini. Dan tentunya di sini ada kamera mundur untuk kasih pemandangan di bagian belakang. Dan ini itu adalah Santa Fe yang tipe Prime, yang artinya dia belum bisa otomatis untuk buka bagasi, masih manual. Ini masih manual. Dia belum power tailgate. Di baris bagian ketiga itu untuk merubuhkan kursinya, tempat duduknya itu masih manual. Kita mesti tarik dan dorong. Tarik dan dorong. Itu di baris ketiga masih manual. Sementara kalau untuk di baris kedua itu kita sudah otomatis ke sini, Bang. Nah, itu rubuh. Ke sini, Bang. Nah, ini yang baris bagian kanan sudah rubuh dan ini kita pencet lagi bagiannya sudah rubuh. Di baris kedua itu sudah elektrik untuk merubuhkannya. Dan ini bisa buat bawa banyak barang nih. Bisa bawa banyak galon, bawa kasur kalau kawan-kawan mau pergi liburan. Dan di bagian sini itu ada tempat penyimpanan. Di sini ada dongkrak dan di sini juga ada kotak segitiga pengaman. Dan kalau kawan-kawan menggunakannya hanya baris kedua dan baris pertama, ini bisa untuk nutup pandangan orang dari luar. Jadi teman-teman bawa barang tidak terlihat. Itu kita dari baris bagian belakang dan kita coba move ke baris. Nah,
Di Santa Fe ini kalau teman-teman itu bawa keluarga banyak dan semua baris itu pasti akan terisi. Di baris kedua itu kita ada satu tombol yang dimana teman-teman bisa langsung mudah buat masuk. Ini ada tombol ini, fungsinya untuk ngegeser itu ke depan. Jadi kawan-kawan bisa langsung masuk. Itu untuk pengaturan jika teman-teman mau masuk ke baris ketiga. Nah, untuk di baris kedua ini pengaturannya masih manual. Ini tuas ini fungsinya buat pengaturan bahu. Senyaman mungkin teman-teman buat atur. Dan ini kita ada headrestnya juga, kita masih manual. Dan kita masuk coba ke baris kedua. Nah, mendekat sini. Kalau untuk baris kedua ini itu seperti ini motifnya. Di bagian sini ada motif batik, headrest masih manual, dan di sini kita ada armrest yang cukup kokoh. Jadi di sini bisa ada tempat minum. Jadi di sini 2 orang dewasa bisa muat. Tapi kalau ada 3 orang dewasa terpaksa dia harus di tengah. Ada gundukannya. Dan di baris kedua ini kita ada kantung. Ada kantung di setiap tempat duduk. Cukup elastis, cukup kuat. Jadi kawan-kawan bisa nyimpen barang di sini. Dan di bagian belakang itu ada kisi AC dan ada USB kalau teman-teman mau ngecas. Dan di setiap sisi kita ada hand grip. Ada hand grip sama, ada gantungan baju juga di sini. Dan di sini kita ada lampunya. Ada lampu. Jelas kan terlihat ada lampu dan ada lampu juga. Nah, itu baris kedua dan kita coba untuk move ke baris pertama. Let's go. Nah, ini kita sudah di baris bagian depan, bagian driver. Untuk di bagian driver itu pengaturan joknya itu sudah full elektrik. Baik sliding maju mundur, pengaturan bahu dan pengaturan naik tingginya. Ini ada tombol, ada 2 tombol, 1, 2 dan 3. Ini untuk yang maju mundur. Ini maju. Ini mundur. Ini untuk pengaturan bahu. Lihat ke sini, lihat. Ini posisi aku. Ini posisi coba untuk kemajukan. Ini pengaturan bahu. Begitupun juga untuk mundurkan. Terus pengaturan untuk naik tinggi rendahnya tempat duduk di bagian sini. Ini kita tarik ke atas itu tempat duduknya ikut naik. Nah, ini posisi mentok. Kalau mau mundur turunkan lagi tinggal tekan ke bawah. Nah, jadi itu untuk pengaturan tempat duduk only di bagian driver saja yang full elektrik. Oh ya, terlupakan. Ini ada tombol untuk pengaturan otot bahu, otot pundak. Jadi teman-teman bisa merasakan kalau pencet yang di bagian sini itu akan mengembang di bagian pundak, berasa nih. Ini sudah full. Nah, ini berasa nih. Tapi kalau mau kempeskan lagi nih pencet di bagian belakangnya. Nah, berasa. Jadi only di bagian driver ada pengaturan pundak. Itu dari sisi jok. Dan kalau kita dari sisi setirnya kita itu tilt steering dan teleskopik. Engine stop-nya di mana? Di bagian kiri, bukan di bagian kanan. Kalau kereta kan di bagian kanan. Nah, ini pengaturan setir. Di bagian sisi kanan ini itu ada pengaturan cruise control dan di bagian sini itu ada pengaturan telepon dan volume. Di bagian sini kita ada kisi AC 1, 2, 3 dan 4. Dan di sini kita ada speaker yang belum Bose, belum. Dan ini kita ada stiker CKD. Sudah di bagian drivernya, bagian dalam. Nah, kalau yang untuk yang CKD, pengaturan spion ini bagian pengaturan cahayanya masih manual. Tapi kalau yang di CBU itu sudah otomatis. Dan di sini aku coba untuk nyalakan dulu ya.
Nah, kondisi mesin menyala, itu kita ada 4 tipe drive mode-nya. Itu kita ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Jadi pilih mana yang memang teman-teman nyaman. Dan ini kita ada sun visor, ada kaca, dan di bagian sini juga ada sun visor, ada kacanya. Nah, untuk pengaturan sunroof, ini aku buka. Itu sunroofnya tarik ke belakang, bagian ini terbuka sampai mentok ke belakang, jadi pandangannya cukup luas. Nah, kalau untuk yang ini lagi kita tarik ke bawah, ke belakang, itu terbuka hanya mentok sampai ke baris kedua, tidak bisa mentok sampai belakang. Dan itu untuk sunroof. Kita coba untuk lihat ke bagian sini. Untuk Santa Fe sendiri, itu persnelingnya bukan lagi pakai tuas, melainkan pakai tombol. Ada P, R, N, dan D. Nah, jadi ini cukup menarik buat kawan-kawan yang biasanya masih pakai tuas. Aku matikan dulu sebentar ya. Dan di bagian sini itu ada namanya toolbox. Cara bukanya gimana Bang Fred? Nah, bukanya pencet ini. Nah, jadi teman-teman cukup dalam ini cukup dalam. Nyaris 1 tangan, tapi ini enggak cukup bisa untuk nyimpan kartu. Di bagian sini itu ada tempat minum, dan ada tempat kartu. Di sini ada USB, dan ini pengaturan drive mode tadi. Ini pengaturan untuk kamera mundur, menampilkan bagian belakang. Dan di bagian dashboard ini sudah soft touch semua, sudah soft touch. Ini ada speaker di sini di tengah. Di sini ada speaker, dan di bagian situ juga ada speaker. Dan di sini itu ada laci penyimpanan, Bos. Nah, dan ini nampak nggak ini ada cahaya? Ini adalah ambient lamp. Nah, teman-teman bisa pilih varian warnanya. Kalau nggak salah ada 6 varian warna ambient lamp. Dan kita mau coba keluar. Segitu aja dulu untuk review tentang Santa Fe CKD. Kalau ada teman-teman untuk area Jabodetabek ataupun luar Jabodetabek mau proses pembeliannya, boleh kontak aku. Kontak aku ada di kotak deskripsi. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah kata 2 kata. God bless you.